sobat semua. Filosofi wayang adalah cerminan kehidupan manusia yang kompleks, melambangkan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan, mengajarkan nilai moral dan etika melalui cerita, serta menunjukkan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Pada kesempatan ini saya sajikan kisah wayang Mahabharatayuda yang menceritakan pertikaian antara dua keluarga besar dinasti Kuru, yaitu Pandawa dan Kurawa. Kisah ini saya bagi ke dalam 6 episode yang terdiri dari kisah leluhur Pandawa, kelahiran Pandawa, kisah kelahiran Kurawa, pertikaian dan persaingan keluarga Bharata, perang Bharatayuda, dan diakhiri dengan kisah Pandawa Seda. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya agar saya dapat lebih termotivasi membuat kisah-kisah sejenis yang lebih menarik dan lebih baik lagi. Saya doakan sobat-sobat semua sehat dan sukses selalu. Selamat menyaksikan. Kisah wayang Mahabharatayuda, episode keempat. Pertikaian dan persaingan keluarga Bharata, bagian ke-1. Sepeninggalnya Pandu Dewanata dan Dewi Madrim yang labuh geni mengikuti upacara pembakaran suaminya, Dewi Kunti lebih memilih mengurus dan merawat kelima anaknya, para Pandawa. Dewi Kunti bersama-sama dengan para putra Pandu yang masih kecil kembali ke kerajaan Hastina. Sejak para putra Pandu tiba dan menetap di Hastina, mereka tidak pernah mendapat sambutan yang ramah dari saudara sepupunya, yaitu Kurawa. Tetapi walaupun begitu, para Pandawa selalu bersatu dan saling melindungi satu sama lain, juga berjiwa kesatria. Berbeda dengan para putra Raja Destarastra yang kelakuannya kasar semua, terutama Dursasana dan kakaknya, Duryudana. Meskipun mereka satu keluarga dan sedarah, tetapi kedua keturunan ini selalu bersengketa, terutama Kurawa yang acap kali memulai bibit permusuhan dengan Pandawa. Namun begitu, para putra Pandu tetap menghadapinya dengan sabar. Dari pihak Pandawa, Bimalah yang paling garang. Dengan badannya yang tinggi besar dan kekuatan laksana gajah, Bima kerap menghajar dan memberi pelajaran pada Kurawa. Namun ia tetap menghormati dan tidak berani menentang kakaknya yang terkenal akan kesabarannya dan tak pernah berbohong, yaitu Yudhistira. Sedangkan dari pihak Kurawa, kedua kakak tertuanya lah yang selalu menjadi biang ribut dengan Pandawa, yaitu Dursasana dan Duryudana. Mereka kerap menjalankan rencana jahat untuk para putra Pandu yang telah dirancang oleh pamannya, yaitu Sangkuni, yang selalu membela para keponakannya itu. Sangkuni adalah adik dari Dewi Gandari. Suatu ketika, Duryudana dan Dursasana memerintahkan saudara-saudaranya untuk memetik buah jambu dari kebun buah para Pandawa. Pohon jambu milik Bima itu memang tengah berbuah lebat, rasa buahnya pun sangat manis. Tanpa izin Bima, mereka segera memanjat pohon jambu itu dan memetik buah-buahnya. Tetapi malang, tindakan licik para Kurawa itu segera diketahui oleh tukang kebun Pandawa. Ia cepat memberitahukan Bima tindakan para saudara sepupunya itu. Dengan menahan amarahnya yang meluap-luap, Bima bergegas menuju kebun buah. Benar saja, para Kurawa tengah asyik menikmati buah jambu di atas pohonnya. Mereka tidak menyadari kehadiran Bima yang sudah berada di bawah pohon. Dengan tenaganya yang luar biasa, Bima lalu menggoyang-goyangkan pohon itu hingga Kurawa pun berjatuhan bersama-sama dengan buahnya. Tak ayal, sebagian dari mereka ada yang terpelanting jauh sambil berteriak kesakitan. Ada pula yang menghantam batu cadas dengan keras. Dengan hati puas, Bima meninggalkan para Kurawa yang masih mengeluh kesakitan. Demikianlah keadaan kedua keturunan yang selalu bermusuhan ini. Namun semuanya selalu dapat didamaikan oleh kakek Bisma yang bijaksana. Pada suatu hari, Pandawa dan Kurawa sedang bermain lempar-lemparan bola di lapangan yang luas. Tanpa sengaja, Bima melempar bola terlalu kencang hingga melayang tinggi melewati pohon-pohon besar dan jatuh ke dalam sumur di tepi hutan. Mereka bergegas menuju sumur yang dalam itu. Sayangnya, badan Bima terlalu besar, sehingga tidak mungkin baginya masuk ke dalam sumur mengambil bolanya. Para Kurawa kemudian menyalahkan Bima yang melempar bola terlalu kencang. Ketika itu, dari kejauhan tampak seseorang yang sudah tua tengah berjalan menuju mereka.
Kakek tua itu lalu mendatangi Pandawa dan Kurawa, mencari tahu penyebab keributan yang terjadi di antara mereka. Dalam sekejap, kakek tua itu telah dikerumuni para keturunan Kuru itu. Yudhistira kemudian menjelaskan pada kakek tua bahwa bola mereka telah masuk ke dalam sumur. Sayangnya sumur itu terlalu dalam sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengambil bolanya. Lantas Yudhistira memberikan penawaran pada kakek tua itu. Bila mana ia bisa mengambil bolanya, maka mereka akan memberinya hadiah yang banyak. Kakek tua itu ternyata menerima penawaran Yudhistira. Tanpa menunggu lama, sang kakek lantas mencari beberapa rumput yang tajam. Setangkai rumput lalu ia lemparkan ke dalam sumur, diteruskan dengan rumput-rumput berikutnya. Demikianlah, satu persatu rumput itu telah dilemparkan semua ke dalam sumur. Ujung-ujung dari setiap rumput yang dilemparkan ternyata saling tancap dan berkaitan dengan kokoh, bagai tambang. Sang kakek lalu menarik rangkaian rumput itu ke atas, bagai orang menarik timba. Ajaiblah, bola itu berhasil tertarik ke atas dan telah tertusuk rumput tadi. Para Kurawa sontak bersorak menyaksikan kepandaian sang kakek. Begitupun dengan Pandawa yang hanya bisa tertegun melihat semua itu, kecuali Arjuna yang terlihat seperti merenungkan sesuatu. Arjuna kemudian menghampiri sang kakek dan meminta untuk diajari kepandaian memanah tadi hingga bisa menyamai sang kakek. Begitupun dengan saudara Pandawa lainnya yang ingin menjadi murid kakek tua itu. Betapa bahagianya hati sang kakek mendengar niat belajar para kesatria Hastina tersebut. Namun ia tidak serta-merta langsung menerima Pandawa dan Kurawa menjadi muridnya. Sang kakek meminta mereka semua untuk memberitahukan kedatangannya dahulu kepada kakek Bisma. Sejurus kemudian, Arjuna dan saudara-saudaranya yang lain segera berlari dengan cepat menemui kakek Bisma di istana. Kakek Bismalah kemudian memerintahkan cucu-cucunya untuk membawa serta kakek tua itu ke istana menemui dirinya. Tanpa berpikir panjang, para Pandawa bergegas menemui Resi Dorna dan membawanya ke istana untuk menghadap kakek Bisma. Benarlah agaknya dugaan kakek Bisma. Kakek tua itu tak lain tak bukan adalah Resi Dorna. Bisma bertanya-tanya mengapa Dorna bisa sampai ke negeri Hastina. Dorna kemudian menjelaskan riwayatnya sejak masa kanak-kanak hingga keputusannya meninggalkan tanah kelahirannya dan menuju negara Hastina. Betapa terharunya Bisma mendengar penuturan riwayat Dorna. Bisma lalu menawarkannya untuk menetap di Hastina dan menjadi guru dari cucu-cucunya. Dengan senang hati Dorna menerima tawaran itu dan berjanji akan mengajarkan ilmunya sebaik-baiknya kepada para putra Pandawa dan Kurawa, hingga mereka bisa menjadi kesatria yang dibanggakan. Resi Dorna pun bersumpah bahwa ia tidak akan mengajarkan ilmunya kecuali kepada para Pandawa dan Kurawa. Demikianlah, akhirnya Resi Dorna diangkat menjadi guru bagi para putra Hastina dan hidup berkecukupan. Keluarganya pun diboyong untuk menetap di Hastina. Di antara murid Dorna, Arjunalah yang terlihat paling unggul dari saudara-saudaranya yang lain. Kemampuan memanahnya paling istimewa, bidikannya selalu tepat. Pada suatu hari, guru Dorna mengumpulkan murid-muridnya di lapangan luas. Ia ingin para anak asuhannya agar patuh kepada setiap perintah gurunya. Karena itu, ia lalu meminta para putra Hastina untuk mengucap janji setia sebagai seorang kesatria sebelum dirinya menurunkan ilmu seluruhnya kepada semua anak Pandu dan Destarastra. Guru Dorna lalu menceritakan penderitaannya, penghinaannya yang dialaminya dari Raja Drupada. Ia kemudian meminta semua muridnya untuk menggempur negeri Pancalaklak sebagai imbalan atas didikan yang diberikannya. Duryudana dan Dursasana terperanjat mendengar permintaan gurunya itu. Namun, tidak dengan Arjuna. Ia berjanji akan melakukan permintaan itu demi kepentingan gurunya. Begitu juga dengan Bima dan saudara Pandawa lainnya yang menyatakan bersedia untuk membalaskan dendam gurunya itu. Setelah itu, Guru Dorna melanjutkan pelatihannya. Ia meminta Yudhistira untuk membidikan anak panahnya ke arah seekor burung yang tengah hinggap dengan tenang di atas sebuah pohon. Sang guru menanyakan Yudhistira bahwa selain burung, apalagi yang dilihatnya. Ternyata, Yudhistira juga melihat pohon, dahan, dan daunnya. Dengan nada kesal, sang guru meminta Yudhistira untuk meletakkan busurnya kembali. Berikutnya, giliran Duryudana yang membidik. Apa yang terlihat dalam pikirannya saat itu?
Jawaban Duryudana malah membuat sang guru marah bukan kepalang. Ia justru membayangkan hidangan makanan lezat dalam pikirannya. Sang guru lantas meminta Duryudana untuk meletakkan busurnya juga. Demikianlah, satu persatu mendapat dampratan dari sang guru. Mereka tidak ada yang diberi izin untuk melepaskan anak panah dari busurnya hingga tiba gilirannya Arjuna. Ternyata, tak ada lagi yang terlihat oleh Arjuna selain badan burung. Sang guru merasa tak yakin dengan penglihatan muridnya tersebut. Tetapi Arjuna dapat meyakinkan gurunya bahwa kini malah hanya kepala burung saja yang terlihat. Sang guru kemudian memintanya untuk melepaskan anak panah saat itu juga. Ajaib, panah Arjuna tepat mengenai sasarannya, yaitu kepala burung. Para saudara Pandawa merasa bangga dengan kepandaian memanah saudaranya itu. Begitupun dengan sang guru yang merasa sangat kagum dengan kepandaian Arjuna, hingga ia menyatakannya sebagai satu-satunya murid yang paling terkemuka. Demikianlah, para Pandawa dan Kurawa digembleng dengan berbagai ilmu kesaktian oleh Guru Dorna, hingga mereka menjadi kesatria-kesatria hebat dengan keahliannya masing-masing, terutama Arjuna yang kepandaiannya di atas saudara-saudaranya yang lain. Suatu ketika, Guru Dorna menghadap Raja Destarastra di istana. Sang guru bermaksud akan memperlihatkan hasil didikan yang diberikannya kepada para putra Hastina. Menurutnya, sudah tiba waktunya para putra Pandawa dan Kurawa mempertunjukkan kepandaiannya di depan khalayak umum, agar rakyat Hastina juga dapat menyaksikannya. Usul Guru Dorna disambut baik oleh Raja Destarastra, karena ia pun ingin melihat kepandaian putra-putranya. Akhirnya, Guru Dorna memberitahukan perihal rencana itu kepada murid-murid asuhannya. Sang guru meminta mereka semua untuk menampilkan seluruh keterampilan yang telah dipelajarinya di depan rakyat Hastina nanti. Namun, di antara murid-murid Dorna, ada seorang yang kepandaiannya setara dengan Arjuna, terutama dalam hal memanah. Dia adalah Aradeya, anak angkat Adirata, kusir keluarga kerajaan Hastina. Aradeya memiliki raut wajah yang hampir serupa dengan Arjuna. Karena kepandaiannya itulah, Duryudana sangat menyayanginya. Duryudana meminta Aradeya untuk turun ke lapangan pertunjukan nanti sebagai bagian dari pihak Kurawa. Duryudana memberi izin Aradeya untuk menyaingi kepandaian Arjuna. Tiba pada harinya, rakyat berduyun-duyun mendatangi lapangan pertunjukan Hastina yang telah dipersiapkan dengan sempurna. Guru Dorna dan kakek Bisma telah hadir di atas panggung. Demikian juga dengan Patih Sangkuni dan penasihat Widura. Ibu para Pandawa, Kunti, juga hadir ikut menyaksikan. Genderang segera ditabuh, tanda pertunjukan para kesatria kerajaan akan segera dimulai. Seketika itu, muncullah para putra Destarasta dengan diiringi suara genderang. Duryudana dan Dursasana tampak berjalan paling depan dengan gagah. Setelah itu muncullah para saudara Pandawa putra Pandu. Sontak rakyat menyambutnya dengan gegap gempita. Setelah segala upacara selesai dilaksanakan, maka pertempuran antar kesatria akan segera dimulai. Para Kurawa memperlihatkan kemahiran memainkan perisai. Tampak beberapa dari mereka saling bergantian bertarung antara yang satu dengan yang lainnya. Dari pihak Kurawa, kesatria yang tampak paling menonjol adalah Duryudana yang pandai memainkan gada. Kepandaiannya mampu diimbangi dengan Bima dari pihak Pandawa yang juga ahli memainkan gada. Rakyat yang menyaksikan bersorak melihat kedua jago gada yang tengah bertempur hebat. Baik Bima maupun Duryudana sama-sama bertubuh tinggi besar dan berani. Mereka mengeluarkan segenap kemampuan untuk menjatuhkan lawan. Pada suatu kesempatan, gada Duryudana terpental membentur kepalanya sendiri kena hantam gada Bima yang dahsyat. Tak pelak, Duryudana jatuh tersungkur di atas tanah. Betapa puasnya hati Bima dapat menjatuhkan lawan beratnya tersebut. Kini, tibalah murid paling terkemuka dari Guru Dorna, siap menunjukkan kepandaiannya dalam hal memanah, Arjuna. Sasarannya adalah suatu patung babi dengan moncongnya yang menjulur ke depan. Sungguh menakjubkan, dalam sekejap, moncong patung babi itu telah penuh dengan 3 buah anak panah yang menembus hingga ke ekornya karena kuatnya tenaga memanah Arjuna. Demikianlah keahlian memanah Arjuna diperlihatkannya. Semua sasaran tak ada yang lolos dari bidikannya.
Guru Dorna dan kakek Bisma sangat kagum dengan kepandaiannya yang dimiliki Arjuna. Ketika itulah, Duryudana memberi izin Aradea untuk masuk ke lapangan pertunjukan guna menyaingi kemampuan memanah Arjuna. Siapa sebenarnya Aradea ini? Diceritakan bahwa dahulu bayi Aradea yang berada di dalam keranjang diketemukan oleh istri Adirata dalam keadaan tengah hanyut di sungai. Adirata sendiri adalah kusir kerajaan Hastina. Kala itu, bayi Aradea sudah memakai baju besi armor yang melekat di tubuhnya dan juga anting-anting pemberian Dewa Surya. Setelah mendapat restu dari Duryudana, Aradea segera memasuki lapangan pertunjukan dengan menantang Arjuna. Sontak, Arjuna dan rakyat yang menyaksikan jadi bertanya-tanya, siapa pemuda yang dengan beraninya melibatkan diri dalam pertarungan antara para kesatria kerajaan itu. Duryudana kemudian meminta izin kepada Guru Dorna agar Aradea diperkenankan mengikuti pertunjukan antar kesatria tersebut. Sang guru akhirnya mengizinkan karena bagaimanapun Aradea termasuk muridnya juga. Aradea lalu maju ke tengah-tengah lapangan, bersiap menunjukkan kepandaiannya memanah. Tak dinyana, ternyata kemampuan Aradea sangat luar biasa. Hasil bidikannya selalu tepat seperti Arjuna. Para Kurawa bersorak gembira menyaksikan kepandaian Aradea setara dengan Arjuna. Sejak itulah, Duryudana telah menganggapnya seperti saudaranya sendiri. Merasa di atas angin, Aradea pun kemudian menantang Arjuna. Keduanya telah bersiap-siap dan saling berhadapan di tengah lapangan. Syahdan, ketika itu langit mendadak berubah menjadi mendung, disertai bunyi guntur yang menggelegar. Awan hitam tampak mengungkungi Arjuna. Di antara awan mendung itu, muncul sinar matahari menyinari Aradea. Agaknya, kedua ayah mereka, Dewa Indra dan Dewa Surya, turut menyaksikan anak-anaknya bertempur dari atas kahayangan. Semua yang hadir tercengang melihat perubahan alam mendadak itu. Hanya seorang yang mengetahui rahasia ini, yakni Dewi Kunti. Ia meneteskan air mata begitu menyadari bahwa Aradea adalah putranya sendiri. Dengan kata lain, masih saudara dengan Arjuna, hanya lain ayah. Tiba-tiba, Widura sebagai penasehat kerajaan menentang pertempuran antara kedua kesatria itu. Ia mempertanyakan status dan kasta Aradea. Karena seorang kesatria hanya diperbolehkan bertanding dengan kesatria juga, bukan dengan putra seorang kusir. Mendengar pertentangan seperti itu, Duryudana dengan lantang menyatakan bahwa Aradea kini telah ia angkat sebagai seorang adipati di negeri Awangga. Dengan begitu, Arjuna tidak akan merasa hina bertanding dengan seorang putra kusir, karena derajat Aradea kini setara dengan Arjuna. Raja Destrarastra dengan terpaksa menyetujui keputusan putra sulungnya itu, karena ia sangat mengerti akan kelakuan putranya yang keras kepala. Jika tidak dituruti, pasti akan berbuat kekacauan. Sontak Aradea langsung digotong oleh para Kurawa sambil bersorak bahagia. Seketika itu juga, Aradea dinobatkan sebagai adipati di Awangga oleh Raja Destrarastra. Namanya pun diubah menjadi Adipati Karna. Selesai. Upacara penobatan itu karena berangkat ke Awangga dan bertahta di sana. Beberapa hari berlalu, Guru Dorna tampak sering bermuram durja, seperti ada yang sedang dipikirkannya. Murid-murid asuhannya segera berkumpul meminta penjelasan. Rupanya, sang guru menagih janji yang diucap Pandawa dan Kurawa dahulu untuk menyerang negeri Pancala demi kepentingannya. Sang guru juga ingin melihat hasil didikannya kepada para putra Hastina selama ini. Arjuna dan saudara Pandawa lainnya bersedia memenuhi keinginan sang guru asal mendapat restu dari kakek Bisma dan ketua-ketua Hastina lainnya. Demikianlah, akhirnya Guru Dorna menyampaikan niatnya itu kepada para tetua Hastina untuk menggempur Pancala. Keinginan itu mendapat penentangan dari Widura, karena selama ini Hastina tidak bermusuhan dengan Pancala. Berbeda dengan Sangkuni, yang menyetujui keinginan Guru Dorna agar Hastina dapat memperluas kekuasaannya. Begitu juga dengan Raja Destrarastra, yang menyatakan setuju dengan keinginan Guru Dorna itu, karena janji seorang kesatria kepada gurunya harus ditepati. Maka seluruh prajurit pun lalu dipersiapkan. Adipati Karna segera diberitahukan agar turut membantunya.
Setelah siap segala sesuatunya, maka berangkatlah bala tentara Hastina menuju Pancala. Para putra Kurawa menunggangi kereta. Guru Dorna turut mendampingi bersama dengan Arjuna. Bima dan Duryudana mengawal barisan dari paling belakang. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan, tibalah mereka di perbatasan negeri Pancala. Para prajurit segera beristirahat dan bersiap mendirikan tenda-tenda. Guru Dorna memerintahkan pasukannya agar tetap menjaga kesopanan di negara asing dan tidak berbuat onar kepada penduduk sekitar. Kala itu, yang memegang tampuk pemerintahan di Pancala adalah Raja Drupada yang termasyhur gagah berani. Raja Drupada mendapat laporan bahwa bala tentara Hastina telah berada di perbatasan kota akan melakukan penyerangan. Raja Drupada merasa heran karena selama ini negaranya tidak bermusuhan dengan Hastina. Ia menduga-duga kalau Dorna lah yang menjadi dalang di balik penyerbuan Hastina. Seketika itu, bala tentara Pancala pun juga dipersiapkannya. Mereka bertekad akan mendahului menyerang. Bala tentara Hastina telah bersiap-siap akan menyerbu kota Pancala. Guru Dorna belum memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Ia tidak menyadari bahwa Raja Drupada bersama pasukannya sedang bergerak menyongsong mereka, akan mendahului menyerang. Tiba-tiba, pasukan Pancala datang menyerang bala tentara Hastina yang telah siap siaga. Pihak Hastina agak kewalahan menghadapi bala tentara Pancala yang jauh lebih banyak. Bima segera maju menyerang dengan gadanya yang besar, membuat sebagian tentara Pancala bergerak mundur. Lain halnya dengan para Kurawa yang hanya terdiam menonton jalannya pertempuran, termasuk Duryudana. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba bala tentara Pancala menyerang mereka dari arah belakang. Mau tidak mau, para Kurawa turun ke medan pertempuran menghadapi lawannya. Ketika itu datanglah Raja Drupada dengan kudanya menyongsong para Kurawa. Seketika, gada Drupada menghantam keras Dursasana hingga jatuh terguling-guling. Nasib tak jauh berbeda juga dialami Duryudana. Gadanya hancur kena hantam gada Drupada. Sejurus kemudian, gada Drupada menghantam kepala Duryudana dengan keras hingga jatuh tersungkur. Dengan gagahnya, Raja Drupada terus menyerbu ke tengah pertempuran yang sedang berkecamuk. Tentara Hastina banyak berjatuhan kena hantam gada Drupada. Langkah Drupada baru terhenti kala bertemu muka dengan Bima, jago gada Pandawa. Dengan tenaganya yang dahsyat, Bima melemparkan gadanya dan membentur gada Drupada hingga kedua gada hancur berantakan. Bima cepat menerkami tubuh Drupada, lalu diangkatnya dan dilemparkan jauh hingga jatuh tersungkur. Ajaib, Raja Drupada cepat bangun lagi dengan keadaan yang masih segar bugar. Drupada bersiap membidikkan panahnya ke arah Bima. Namun, panah Drupada patah disambar panah Arjuna sebelum mengenai sasarannya. Demikianlah, panah Drupada satu persatu ditebas oleh panah Arjuna hingga habis. Ia mulai gentar akan kehebatan para Pandawa. Sebelum melarikan diri, Raja Drupada berhasil ditangkap oleh Bima. Bala tentara Pancala segera bergerak mundur begitu mengetahui raja mereka tertangkap. Raja Drupada lalu digiring ke hadapan Guru Dorna yang memang tengah menunggunya. Hati sang guru masih diliputi perasaan balas dendam begitu melihat wajah sahabatnya itu. Tanpa sadar, Guru Dorna telah menghunus pedangnya akan menikam Drupada. Tetapi niat itu berhasil dicegah murid kesayangannya, Arjuna. Menurut Arjuna, seorang kesatria tidak diperbolehkan untuk membunuh musuhnya yang telah menyerah dan tak berdaya. Akhirnya, Guru Dorna menagih janji yang dulu diucap oleh Drupada untuk selalu menganggapnya sebagai saudara. Karena itu, ia meminta Drupada untuk menyerahkan setengah kerajaannya. Walaupun begitu, Drupada akan tetap menjadi raja di Pancala. Permintaan itu akhirnya dipenuhi oleh Drupada. Demikianlah, Guru Dorna membatalkan penyerangannya ke dalam kota Pancala. Sebaliknya, ia dan murid-murid asuhannya kembali ke Hastina dengan membawa kemenangan. Tak hanya itu, mereka juga mengangkut berpuluh-puluh barang berharga dari Pancala. Kemenangan ini disambut meriah oleh seluruh rakyat Hastina. Mereka memuji-muji para kesatria Hastina. Sekian sobat semua, sampai jumpa di kisah wayang Mahabharata Yuddha episode keempat, Pertikaian dan Persaingan Keluarga Bharata bagian kedua. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng, agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.